Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Tetap semangat di rumah ya. Walaupun ini jam siang, tapi kalian tetap semangat pagi. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini karena minggu kemarin telah dibahas tentang akhlak terpuji terhadap sesama, hari ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela terhadap sesama. Namun sebelumnya saya akan bertanya dulu, kalian di rumah sehat semuanya kan? Semoga semuanya stay di rumah ya, walaupun di rumah tapi tetap belajar daring dan semangatnya harus tetap ada. Yang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Akhlak tercela atau akhlak mahmumah ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan orang kepada orang lain. Nah, perbuatan itu bertentangan dengan norma yang ada. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti hasad, dendam, kemudian namimah, kemudian fitnah, kemudian dan lain-lain, masih banyak lagi. Untuk itu, materi hari ini saya akan membahas 3 poin dari hasad, ghibah, dan dendam. Nah, bagaimana pengertian dari hasad itu sendiri? Hasad adalah iri atau dengki. Jadi sebagai seorang muslim, kita tidak dibolehkan untuk dengki dan iri. Contohnya seperti apa hasad? Hasad ini contohnya seperti Rani membeli bolpen baru dan bolpen itu sangat cantik. Kemudian si Rizka melihat bolpen tersebut, dalam hati, ih bolpen tersebut cantik banget, pengen beli gitu. Itu merupakan iri dan dengki. Atau masalah uang jajan. Si Budi mendapatkan uang jajan 5.000, kemudian si Rizka mendapatkan uang jajan 2.000 dari orang tuanya. Rizka merasa iri. Rizka ngomong sama orang tuanya, Budi aja uangnya dikasih 5.000 mah, kok aku cuma 2.000 gitu. Larangan bersifat hasad. Tidak ada kebaikan yang ditimbulkan sifat ini. Allah dan manusia tidak menyukai sifat hasad ini. Larangan hasad terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Perilaku menghindari hasad, mendekatkan diri dan hati kepada Allah, antara lain dengan bertawakal, berzikir, dan lain-lain. Kemudian dampak negatif dari perbuatan hasad sendiri itu ada banyak macamnya, antara lain menghilangkan amal kebaikan yang pernah dilakukan, kemudian tercela di mata manusia dan di mata Allah, menimbulkan permusuhan antar masyarakat. Poin yang kedua itu ada dendam. Dendam ini apa? Dendam ini rasa marah yang tidak terlampiaskan, yang tersimpan di dalam hati. Jadi gejolaknya itu akan menimbulkan rasa dendam. Nah, kemudian misalnya nih ya, misalnya seperti ini. Misalnya seperti sahabat sendiri mengkhianati sahabatnya. Jadi Rani mengkhianati sahabatnya. Kemudian sahabatnya si Nina misalnya. Nina ini merasa, kok gue ngerasa dihianati ya sama sahabat gue sendiri. Akhirnya si Nina punya dendam sama si Rani karena merasa dihianati. Seperti itu. Bagaimana? Paham tidak? Lanjut lagi. Akibat perilaku dendam, dijauhi banyak orang. Pendendam dibenci Allah tentunya. Kemudian melukai dirinya sendiri. Kemudian zalim yang berlebihan.
Selanjutnya ada perilaku menghindari dendam. Ini ada dua, ada si korban dan si pendendam. Bagaimana perilaku menghindari dendam di posisi si pendendam? Yang pertama itu ada menahan diri dari marah. Jadi ketika si pendendam itu lagi marah, pendendam itu harus menahan dirinya. Kemudian menahan berkata kasar, kemudian sabar tentunya. Yang kedua itu ada di posisi korban dendam. Bagaimana menghindarinya? Mengintrospeksi diri, kemudian tetap menjaga silaturahmi, menjaga diri agar tidak menzolimi si pendendam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa larangan dendam. Orang-orang yang paling dibenci Allah adalah orang pendendam. Jelas tadi saya katakan bahwa akibat perilaku dendam adalah dijauhi banyak orang dan dibenci oleh Allah. Jadi kita tidak boleh menjadi seorang yang pendendam. Ketiga adalah sifat ghibah. Ghibah ini sering banget kita temui, apalagi kaum wanita atau perempuan. Di masyarakat juga sering kita temui. Namun, apakah kalian tahu pengertian dari ghibah itu apa? Ghibah adalah sifat menggunjing atau perilaku membicarakan orang lain yang kalau orang tersebut mendengarnya itu akan merasa tidak suka atau tidak senang. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini. Upin terpeleset di kamar mandi. Kemudian Ipin melihatnya. Setelah melihatnya, Ipin membicarakan kejadian tersebut kepada Fizi. Itu sama aja dengan menggunjing atau ghibah. Apalagi kalau yang dibicarakan itu bukan suatu kebenaran, itu akan membuat orang yang tergibahkan itu merasa marah, kesal dan sebagainya, yang akhirnya akan berkelahi. Hukum hibah adalah haram. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan aturan yang benar, adil bagi hamba-hambanya. Jadi tidak ada satupun orang yang terzolimi. Allah tidak ingin bahwa hamba-hambanya itu terzolimi. Jadi hukumnya haram. Bagaimana larangannya? Larangan hibah sendiri terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan yang artinya, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Selanjutnya ditegaskan kembali pengertiannya, bahwa apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Nah, jelas kita sebagai seorang muslim itu harus menghindari sifat hibah. Kenapa? Karena tidak adanya manfaat daripada gibah tersebut. Apakah kalian mau memakan daging saudaranya sendiri? Tentu tidak, kan? Jadi kalian jangan sampai menggibah ya. Kemudian bagaimana dampak negatif dari perbuatan gibah itu sendiri? Itu memutuskan hubungan silaturahmi. Selanjutnya ada hilangnya ketenangan. Kalau kita gibahin orang, pasti rasanya tuh nggak tenang pasti ya. Nah, selanjutnya itu penyulut pemusuhan di masyarakat. Kemudian bagaimana perilaku menghindarinya? Menghindari gibah ini dengan mengoreksi diri, introspeksi diri, biar tidak dibicarakan kekurangannya sendiri oleh orang lain. Jadi harus introspeksi diri dulu. Nah, agar bicara kita juga bisa dijaga, agar tidak gibah. Kemudian ketika ada orang yang gibah, kita bisa pergi dari kumpulan penggibahan tersebut. Pelajaran hari ini dari apa yang saya jelaskan, saya bicarakan, ada yang ditanyakan. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa WA saya atau tulis di komentar. Sebelum menutup pelajaran,
Mari kita berdoa bersama-sama, doa penutup. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Alhamdulillah hari ini telah selesai pada pembelajaran menjauhi akhlak tercela terhadap sesama. Untuk besok akan dijelaskan tentang fitnah, kemudian ada lagi namimah, kemudian ada godok. Tiga ini tetap masih menjadi, tiga ini tergolong dalam akhlak tercela. Untuk itu saya akan tutup, kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.